malam ini, kalau nggak terputus. Ya Pak, lanjut. Iya. Zoom-nya. Oh, iya, lagi. Masih 8 orang ini. Nanti ada yang join lagi, ya tinggal pencet admit ya. Ya. Misalnya nanti punya misalnya gede banget. Iya, iya. Apa jawabnya? Iya. Google Meet. Iya betul. Baik ini. Berarti minggu depan kali. Minggu depan. Minggu lagi ada. Google Meeting ya. Udah bisa mulai lagi. Udah bisa sih. Masih 8 orang apa ya? Nggak apa-apa. Kira aja mulai. Bisa mulai lagi Pak? Kang Kosasi udah bisa? Pak Robi? Bisa Pak. Baik, kita lanjutkan. Teman-teman Bisa, yang Pak. pada nanti menyesuaikan. Sudah, Pak. Baik. Ya, siap, Pak. Sudah siap. Sudah, saya lanjutkan yang tadi, Pak Robi. Jadi, ini rumus yang di atas sebenarnya kan nanti Bapak-Bapak kan juga akan berhubungan dengan seperti ini ya. Jadi, angka yang dibahasakan ya. Saya lanjutkan. Jadi, QDX itu menjadi fungsi P, I, P, Y, dan T. Itu sama dengan yang di ringkasan di bawah. Lanjut. Nah, kemudian ini sebuah subjudul baru antara permintaan dan pendapatan. Itu yang kita diskusikan sekarang. Permintaan dan pendapatan. Nah, secara teoretik begini. Nanti kita akan lihat. Kita bisa lihat dalam keseharian. Secara teori dikatakan begini. Ketika pendapatan konsumen meningkat, ya, maka mereka akan membeli lebih daripada yang dia butuhkan. Ya, contohnya, ya, dalam barang normal itu sehari-hari kita bisa lihat seperti yang kita biasa juga konsumsi sepatu, ya, itu konsumsi yang standar. Kemudian makanan, stick atau film. Kemudian berlibur, pendidikan, mobil, dan seterusnya. Itu disebut barang-barang normal. Itu dikatakan secara teori, kalau pendapatan konsumen meningkat, mereka akan membeli lebih daripada yang dia butuhkan. Ya, mungkin 2, 3, dan seterusnya. Nah, tetapi tidak bagi-bagi barang-barang inferior. Misalnya, ketika terjadi peningkatan pendapatan konsumen, dia tidak akan membeli lebih daripada yang dibutuhkan. Seperti ya contoh yang di bawah ini, nasi ya, nasi goreng
telur rebus, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, di sini kan kelihatan sebenarnya ya, dari bahasa ekonomi sebenarnya, kalau orang yang berdagang seperti contoh dalam barang inferior ini, nggak akan mungkin dia jadi kaya raya. Karena yang akan membeli hanya sebatas yang dia butuhkan. Ya kan? Tidak ada ya orang membeli nasi goreng 2 bungkus untuk 1 orang. Kalau kebutuhannya cuma 1. Tentu berbeda dengan barang-barang yang kita sebut di atas tadi, barang-barang normal itu. Walaupun dia punya sepatu 1, tapi kalau ada peningkatan pendapatannya bisa menjadi sepatu yang kedua, 3 dan seterusnya. Ya, mobil juga sama, rumah juga sama. Itu yang disebut dengan barang-barang normal. Jadi itu artinya apa? Pada saat pendapatan meningkat, maka komoditas mereka juga, konsumsi mereka juga akan meningkat pada sektor permintaan dan pendapatan. Nah, itu 2 contoh tadi. Jadi ada barang normal yang akan menjadi sebuah komoditas menjadi meningkat kalau pendapatan konsumen juga meningkat. Sekali lagi, tapi tidak berarti itu berlaku bagi barang-barang yang bersifat inferior. Tentu juga ada lagi yang khusus, misalnya ketika pendapatannya meningkat, maka dia tidak lagi melakukan kunjungan di antar benua, tapi bisa ke planet lain misalnya. Sekarang kita tahu ada kehidupan di planet lain selain bumi. Itu termasuk barang-barang yang super ya. Jadi ini pada kategori yang berbeda. Nah, berikutnya ini gambar. Bapak Ibu, ini gambar. Ini sebuah gambar yang bagaimana kurva. Minggu lalu saya jelaskan hubungan antara macam-macam gambar, kurva dan seterusnya, kurva, grafik, kemudian tabel, itu kita minggu lalu sudah saya jelaskan. Yang sebenarnya kita kemarin sependapat bahwa sebenarnya lebih kepada supaya kita bisa membaca, itu aja sebenarnya, bisa membaca tentang apa yang menjadi sebuah hal yang menjadi harusnya seorang manajer. Jadi ini adalah kurva permintaan individual. Bapak Ibu, tadi saya katakan ada kurva permintaan individu, ada kurva permintaan pasar, market. Nah, di sini ada hubungan kalau kita lihat gambar di dalam absis ordinat ini, ada QDX dan ada PX ke absis dan ke ordinatnya, sumbu X dan sumbu Y. Itu adalah hubungan terbalik antara jika PX naik maka QX turun. Itu juga seperti postulat tadi, rumus itu. PX-nya naik maka QX-nya turun. Baliknya, kalau PX-nya turun di gambar itu maka QX-nya naik. Nah, kurva permintaan itu ke kiri ya, itu namanya ada permintaan yang memiliki kelingan negatif. Jadi dia beriris terhadap antara sumbu, absis dan ordinat di gambar itu. Nah, ini saya kira. Jadi memang Bapak Ibu, saya juga ingin menyampaikan, kadang-kadang kesulitan kita di dalam media daring ini nggak bisa kita nulis di papan tulis. Jadi hal-hal yang terpaksa kita hanya melakukan dengan lisan. Sebenarnya enaknya kalau dia ada papan. Tapi kira-kira itu gambaran tentang kurva permintaan. Itu kira-kira gambaran tentang kurva permintaan yang bersifat individual. Ya, sebenarnya yang kita tangkap adalah bahwa kalau PX-nya naik, maka QX-nya turun. PX-nya turun, maka QX-nya naik. Itu sebuah postulasi. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, ini saya katakan tadi. Coba Bapak perhatikan di gambar ini. Yang pertama di sebelah kiri itu individu yang pertama. Individu yang pertama, di mana O-nya ke atas itu, kemudian Q yang ke kanan, Q yang ke kanan, PX yang ke atas. Coba gambar yang pertama itu kan individu yang pertama. Yang kedua adalah individu yang kedua. Orang pertama, orang kedua dalam soal kurva permintaan pasar. Saya katakan pada awal tadi, ini adalah kurva permintaan individu-individu. Nah, per definisi adalah kurva permintaan pasar jika suatu komoditas tadi digabungkan antara kurva 1, individu 1, individu 2, individu 3. Gabungan tadi menjadi sebuah kurva permintaan pasar. Di gambar kelihatan. Coba Bapak perhatikan di gambar sebelah kiri itu ada 0, 1, 3, 4,5.
ya kan? Ke atas PX-nya 0,5, 1,5 sampai dengan 2. Permintaan yang kedua, individual yang kedua itu 0, 1, 2, 3,5. Ya, itu gambarnya ada sedikit landai. Kemudian ke atas PX-nya sampai 2 sama. Nah, di permintaan ketiga itu pasarnya, rumah pasarnya kan gabungan. Jadi ada di antara 0 sampai 8. Itu adalah penjumlahan dari individu 1 di 4,5, ya, di QD-nya di 4,5 dan di permintaan 2 individual 2 ada di 3,5. Maka jumlahnya total dari individu 1 individu 2 menjadi 8 QDX. Dalam gambar kelihatan DX sama dengan D1 tambah D2. Itu gambar. Jadi sekali lagi, kurva permintaan pasar adalah gabungan dari kurva permintaan individual 1 sampai ke N. Ya, itu dalam gambar. Nah, sedangkan di bawah ini kelihatan bagaimana hubungan antara individu dan pasar. Ada sebuah garis lurus, ya, sebuah garis lurus. Nah, itu kira-kira. Saya hanya menjelaskan bagaimana hubungan antara permintaan individu dan permintaan pasar. Lagi, permintaan pasar adalah gabungan dari permintaan individu 1 sampai ke N, seperti deret hitung. Jadi ketika dijumlahkan dia, itulah menjadi sebuah permintaan pasar. Baik, saya lanjut. Saya kira tidak ada sesuatu yang membuat kita bertanya, karena nanti kalaupun nanti kita setelah selesai ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sudah bisa melihat di ruang-ruang pribadi kita, ruang-ruang belajar kita, ini tidak ada sesuatu yang menyulitkan karena sebenarnya hanya sebuah teori tentang permintaan individu dan permintaan pasar. Saya lanjutkan. Nah, dalam rumus, tadi juga saya katakan ada rumus. Ini juga rumus. Bapak Ibu, saudara-saudara, rumus permintaan pasar tadi ini dia. Ini sudah trivial dalam bahasa matematiknya memang sudah begitu. Jadi tidak usah kita perdebatkan. Kita hanya sebagai orang ekonomi kita hanya menggunakan rumus-rumus itu. Lain halnya kalau berhadapan dengan mahasiswa yang berlatar belakang sains, itu kita harus membuktikan dari mana QDX, ya. Jadi karena kita hanya pengguna rumus-rumus tadi, maka saya hanya menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan di dalam rumus QDX sama dengan fungsi. F itu fungsi. Saya katakan tadi fungsi P, PX, NI, PYT. Nah, saya ulangi tadi. Di dalam sumber-sumber daya di I, kalau pada kuliah perdana, maka sumber-sumber daya tadi apa saja? Alam, manusia, dana, dan seterusnya, itu kan sumber-sumber daya. Maka fungsi pasar adalah membeli itu. Ya, membeli. Nah, ini juga kira-kira begitu. Fungsi tadi adalah membeli sumber-sumber daya, kemudian mengolahnya, dan kemudian menjadi sebuah barang atau jasa dalam bentuk output. Ya, output bagi sebuah perusahaan, kemudian outcome bagi yang lainnya. Nah, rumusnya adalah QDX sama dengan fungsi P. Apa itu P? Lihat di bawah Bapak Ibu. PX adalah harga per unit komoditi. Ini bisa kita ganti. Ini per unit komoditi itu bisa kita ganti. Komoditi apapun karena itu kata-kata X, ya. Jadi X itu menjadi variabel. Sedangkan N besar adalah jumlah konsumen di pasar. Nah, Bapak Ibu biasanya kalau N besar itu sama dengan populasi, kalau N kecil sama dengan sampel. Jadi ini adalah N adalah jumlah konsumen di pasar, ya. Sedangkan I adalah income atau pendapatan konsumen. Ini kira-kira uraian rumusnya di atas. PY adalah harga komoditi yang berhubungan dengan tadi saya katakan, kalau dia akan menjadi sebuah fungsi variabel ketika dia adakah fungsi substitusi atau komplementer. Kalau tidak ada fungsi-fungsi itu biasanya harga komoditinya mahal. Ya, semakin banyak faktor substitusi atau variabel substitusi, biasanya harga sebuah komoditas itu relatif murah. Karena dia punya fungsi substitusi atau ada komplementasi. Ya, ada sesuatu yang bisa kita masukkan sebagai faktor substitusi. Sedangkan T besar itu adalah
selera konsumen. Nah, saya katakan tadi di awal dan juga pada pertemuan bahwa konsumen itu adalah selera itu sesuatu yang sangat tidak terbatas. Sekali lagi, selera konsumen sangat tidak terbatas. Dia nanti kita lihat di dalam gambar-gambar berikutnya dia menjadi sebuah simbol yang tidak terbatas. Sementara di kiri tadi sumber-sumber daya tadi itu sesuatu yang terbatas, ya sangat terbatas. Sedangkan selera konsumen tidak terbatas. Inilah kira-kira rumus dari fungsi permintaan pasar. Jadi kalau Bapak besok misalnya ketemu dengan sebuah soal rumus pasar, ini hanya memasukkan rumus ini aja Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu yang hitungan-hitungan yang rumit. Jadi kalau misalnya ini di dalam pertemuan kita tidak ada latihan mengerjakan itu. Kalau minggu lalu kan ada. Minggu lalu saya buatkan formulasi, kemudian saya minta Bapak Ibu mengerjakan di rumah dengan model-model merubah angka-angkanya saja. Tetapi untuk pertemuan permintaan ini tidak ada tugas, kecuali nanti di tugas rumah di dalam kuliah kita yang terakhir. Saya lanjutkan fungsi permintaan pasar. Saya lanjutkan, masih ada beberapa lagi. Nah efek ya, apa akibat daripada permintaan pasar tadi? Nah ini kita lihat, sebenarnya ini sudah lebih mudah kita pahami Bapak Ibu karena ini kita temukan dalam keseharian kita. Di sini ada beberapa efek permintaan pasar tadi ada 4 ya. Satu adalah efek kereta atau bandwagon effect. Nah, ini apa artinya? Artinya adalah ketika orang melakukan sebuah permintaan terhadap sebuah produk barang dan jasa atau komoditas karena orang lain membelinya, ya. Jadi apa namanya? Istilahnya ikut-ikutan. Makanya ada dibuat gambar seperti kereta ya. Orang membeli karena dia membeli karena orang membeli. Ini efek permintaan pasar. Nih, mungkin begini. Kenapa ini kok kita belajar? Apa sih gunanya kita belajar soal pasar ini? Ya, di dalam teori dikatakan seorang manajer dia harus mengetahui tentang pasar. Karena dia akan membuat keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan seorang manajer di tingkat manajerial yang berhubungan dengan pasar. Ya, makanya tadi saya katakan untuk besok, untuk pertemuan 6-7, kita akan bicara soal pasar. Kita akan bicara pasar lebih luas. Itu 2 kali pertemuan. Pertemuan 6 ke 7 kita banyak bicara soal pasar. Nah, sedangkan hari ini kita bicara tentang permintaan dan sedikit produksi. Nah, itu efek permintaan pasar pertama adalah efek kereta atau bandwagon effect. Sekali lagi, orang membeli biasanya karena orang membeli. Jadi apa istilahnya? Istilah ikut-ikutan. Dalam bahasa yang seharian, kita membeli bukan karena kebutuhan. Karena orang beli, kita beli. Bahkan ada kadang-kadang orang membeli bukan karena kebutuhan, tapi ya karena ikut aja. Dia lihat orang rame-rame beli, dia beli. Itu disebut dengan efek bandwagon effect. Yang kedua, ini efek sombong. Ini adalah teori permintaan yang berikutnya adalah efek sombong atau swamp effect. Apa artinya? Banyak konsumen berusaha tampil berbeda dan sedikit eksklusif dengan meminta lebih sedikit. Komoditi yang banyak diminta oleh orang. Ya, jadi dia sombong aja, dia punya sesuatu yang dia ingin sesuatu yang berkelas gitu ya. Dia ingin sesuatu barang dia itu sebuah produk atau komoditas yang langka. Itu disebut dengan snowball effect. Yang ketiga adalah ini permintaan ya dari perusahaan. Ini perusahaan. Kalau tadi bersifat efek pasar, ini adalah permintaan yang dihadapi oleh sisinya perusahaan atau pengusaha. Ini bergantung pada ukuran. Ya, di sini ada ukuran, ada size permintaan pasar, baik berupa industri terhadap komoditas tersebut, bentuk organisasinya dan jumlah perusahaan yang ada dalam tersebut. Jadi jumlah itu menjadi sebuah pasar. Ya, kita akan bicarakan nanti sedikit saja di dalam pertemuan ini kita akan bicara berapa sebenarnya jumlah perusahaan yang memproduksi komoditas tertentu. Maka dikatakan bergantung pada ukuran permintaan pasar. Pasar tadi ada N atau industri terhadap suatu komoditas tertentu. Kemudian bentuk organisasi industri seperti apa? Apakah perusahaannya misalnya kalau kita tahu sekarang ada perusahaan yang misalnya monopoli, ya, oligopoli dan seterusnya. Ini yang menjadi sebuah pengetahuan dasar kita malam ini. Untuk minggu depan kita akan bicara lebih panjang tentang struktur pasar. Jadi
permintaan tadi dipengaruhi oleh ukuran permintaan pasar atau industri terhadap komoditas tertentu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, memudahkan nanti pemahaman ini, kita ganti komoditas menjadi komoditas menjadi sebuah komoditas yang berhubungan dengan jasa rumah sakit. Itu lebih cocok. Nanti Bapak Ibu supaya lebih nyambung dia masukkan ke dalam substansinya adalah sebuah produk, barang dan atau jasa atau komoditas berhubungan dengan jasa rumah sakit. Nah, yang berikutnya adalah bergantung juga pada tipe barang yang dijual atau tipe atau komoditas yang kita tawarkan kepada publik. Nah, itu ada dua faktor permintaannya. Yang pertama, apakah barang itu sesuatu yang tahan lama? Ya, ini biasanya kan barang tahan lama itu kira-kira apa itu kira-kira? Ya, banyak yang kita tahu. Karena cuma bagi dua. Yang satu lagi barang yang tidak tahan lama. Ini bisa berhubungan dengan Bisa berhubungan dengan penyesuaian terhadap selera konsumen. Bisa juga berhubungan dengan produk, barang atau jasa yang tidak tahan lama karena faktor di dalamnya ya, mungkin cepat rusak dan seterusnya. Inilah tipe-tipe barang yang dijual dari perspektif perusahaan. Jadi ada barang yang tahan lama dan ada barang yang tidak tahan lama. Nah, kalau sekarang kan begini, Bapak Ibu sudah di dalam percaturan ekonomi dunia sekarang, cenderung masyarakat dididik atau diarahkan oleh sebuah pasar. Kita sekarang tidak suka barang-barang yang tahan lama. Ya, ini kita kenal dengan Bapak Ibu, saya menyampaikan begini. Dulu kita tahu bahwa produk-produk negara-negara di Amerika atau Eropa biasanya itu tahan lama. Ya. Pada periode beberapa puluh tahun yang lalu itu menjadi pilihan konsumen. Orang membeli barang yang tahan lama. Misalnya kita tahu buatan-buatan Jerman dengan sebuah ikon industrinya adalah menciptakan sebuah barang atau jasa menjamin kenyamanan manusia. Ya, sehingga kalau mobil itu menjadi sebuah produk, dia selalu bikin kepalanya panjang. Ini kan sebuah upaya untuk keselamatan para konsumen. Kalau terjadi benturan, maka sebenarnya sudah memperhitungkan faktor mitigasi ya, faktor-faktor yang bisa membuat sehingga korban itu jadi minimalis. Itu jadi pilihan. Jadi negara-negara Amerika, Eropa itu biasanya untuk sebuah kendaraan itu menciptakan yang kepalanya panjang. Nah, itu dulu. Kemudian ada pergeseran selera. Itu kemudian Asia, Korea, dan di Asia pada umumnya menciptakan mobil-mobil yang kepalanya pendek. Ini seolah-olah dia abai terhadap faktor keselamatan. Tapi sebenarnya sisi lain bisa menjadi sebuah efisiensi daripada material. Nah, saya katakan tadi ada pergeseran selera, barang tahan lama tadi kemudian pada waktunya sampai hari ini kita tidak suka dengan tahan yang lama. Sehingga orang lebih cenderung cepat berubah. Seperti misalnya yang ada yang di hadapan kita. Produk-produk HP itu atau gadget itu kan kita sekarang dibuat oleh industri, ya kita 3 tahun 4 tahun sekali harus ganti. Ya. Itu harus ganti. Misalnya secanggih-canggihnya Samsung dia akan keluar lagi 2-3 tahun ke depan sebuah produk baru dengan inovasi-inovasi dalam bidang tertentu. Nah, ini kemudian berpengaruh terhadap permintaan yang dihadapi oleh perusahaan. Seorang manajer harus melihat itu. Seorang manajer dalam mengambil keputusan manajerial dia harus melihat faktor-faktor ini. Ya, kemudian yang kedua tadi barang-barang yang tidak tahan lama. Jadi perpaduan antara dua tadi, tahan lama, kemudian barang yang tidak tahan lama, ini sebuah keputusan manajerial seorang manajer dalam membuat keputusan sehingga dalam jangka panjang bisa perusahaan mempunyai keuntungan yang optimal. Nah, biasanya barang tahan lama ini lebih bergejolak dan tidak stabil dibandingkan fast moving. Nah, saya ambil contoh tadi itu. Jadi mobil-mobil kalau untuk otomotif, Bapak-bapak tahu bahwa saya katakan tadi, kemudian di Eropa membuat mesin di belakang, VW itu kan sebuah sebenarnya produk yang membuat barang itu menjadi sebuah komoditi yang bisa tahan lama. Karena dulu ada pemikiran bahwa daya dorong sebuah kendaraan di belakang mesinnya itu kan berbeda dengan daya tarik ketika mesin di depan, dia akan menarik beban.
dengan mendorong beban. Itu ada hitungan-hitungannya bahwa ini akan berpengaruh terhadap usia sebuah produk. Ini kira-kira yang dimaksud dengan permintaan yang dihadapi perusahaan. Sekali lagi Bapak Ibu, mengapa kita belajar tadi soal permintaan? Saya ingin jelaskan bahwa seorang manajer, middle manager dalam mengambil keputusan, dia harus tahu tentang permintaan, dasar-dasar teori permintaan tadi. Ya, nanti hubungannya ini kemana? Hubungan pelajaran kita malam ini nanti dengan yang kita tutup dengan teori produksi, nanti dihubungkan dengan pertemuan-pertemuan ke-12, nanti dengan Pak Ari, nanti dengan Pak Warek 1, Bapak Ibu akan diajari bagaimana teori tentang pengambilan keputusan. Ya, teori pengambilan keputusan nanti ada opsi A, opsi B, opsi C. Kalau opsi A diambil, maka ini akan kemungkinan terjadi. Opsi B diambil, maka ini kemungkinan terjadi. Seperti dengan ketika Bapak Ibu belajar tentang K3L. K3L itu kan adalah sebuah upaya untuk meminimalkan risiko dengan cara mitigasi. Ini kira-kira dalam bahasa ekonomi. Jadi Bapak Ibu supaya pelajaran malam ini tidak dia sendirian, bahwa ini adalah bagian dari pelajaran nanti yang pertemuan nanti. Ini sebuah rangkaian yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Jadi sekali lagi bahwa kemarin kita belajar tentang teknik optimasi. Kita akan, kenapa ada optimasi? Karena kita akan menghadapi kendala-kendala di dalam sebuah produk. Sehingga kita membuat suatu sikap seorang manajer membuat optimasi pada saat berhadapan dengan kendala-kendala. Itu kira-kira rangkaian sebuah teori tentang ekonomi manajerial yang akan wajib diketahui oleh seorang mahasiswa Magister Manajemen kelas khususnya pelajaran di ekonomi manajerial. Saya lanjutkan, sehingga nanti Bapak Ibu ada satu rangkaian yang bisa ditarik dalam sebuah benang merah. Ada mengapa kita belajar ekonomi manajerial, yang kita awali dengan teknik optimasi, kemudian malam ini teori permintaan, teori produksi. Bapak Ibu, saya memang memilih karena sebenarnya ada 12 topik pembelajaran kita di satu semester ini menjelang UTS. Ada 12 bab. Tetapi saya kira tidak mungkin semua kita pelajari karena kita hanya bertemu di 6 kali yang efektif. Satu kali bertemu 2 bab. 3 kali bertemu berarti 6 bab. Sementara bab yang ke-7 itu lebih kepada persiapan untuk UTS. Itu saya kira. Selebihnya nanti mesti Bapak Ibu mencari sendiri ya. Mencari sendiri apa yang harus dipelajari oleh seorang mahasiswa Magister Manajemen dalam soal ekonomi manajerial. Saya lanjutkan. Jadi ini adalah permintaan yang dihadapi pasar. Nah, sekarang ini saya berikan satu gambaran Bapak Ibu. Ini saya ambil contoh saja bahwa di layar monitor kita, Bapak Ibu sekarang lihat ada struktur pasar, tapi hanya 4. Sebenarnya lebih banyak daripada ini. Ini sekilas aja, sekilas. Karena ini sekilas menyampaikan, minggu depan saya uraikan lebih panjang. Bahkan kita bicara minggu depan, di 2 kali pertemuan, bicara pasar, itu lebih detail. Ya, ini hanya mengenalkan. Contohnya begini, ini ada 4 di depan kita, di depan Bapak Ibu sekalian. Ada monopoli, kita tahu apa itu monopoli. Ini ada per definisi. Di sini apa itu monopoli? Sekali lagi, sekarang kita masuk di struktur pasar setelah tadi kita bicara di dalam teori-teori permintaan. Nah, monopoli itu apa? Monopoli itu adalah sebuah perusahaan yang menguasai secara tunggal, ya, berupa barang dan atau jasa. Nah, tetapi ada juga monopoli by apa? Dia memang monopoli, tapi hanya dari segi regulasi. Jadi regulasinya memangnya sendiri, tapi kenyataannya enggak. Ini contoh yang satu ya. Contoh yang satu. Kira-kira nanti Bapak Ibu coba bandingkan. Apakah ada monopoli di rumah sakit? Apakah ada monopoli di rumah sakit? Saya kira enggak. Tidak ada. Tidak. Rumah sakit itu justru itu pasarnya sempurna. Banyak menawarkan, banyak yang meminta, dan banyak sekali persaingan yang sempurna. Nah, saya ambil contoh. Monopoli adalah sebuah perusahaan yang di Indonesia, contohnya ada misalnya Pertamina. Itu kan dia satu-satunya di Indonesia. Maka saya katakan tadi, Pertamina itu adalah sebuah perusahaan yang monopoli by regulasi. Ya memang di dalam undang-undang dasar kita bahwa hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam hal ini misalnya minyak dan listrik.
Tapi apakah dia monopoli? Enggak. Enggak, dia enggak monopoli. Contohnya sekarang yang dia hanya monopoli beregulasi. Secara undang-undang di Undang-Undang Dasar kita dikatakan bahwa Pertamina adalah sebuah usaha milik negara yang mengusahakan hajat hidup orang banyak, ya. Tapi kenyataannya dalam keseharian yang Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada perusahaan-perusahaan Prancis, apa misalnya perusahaan Australia, Shell misalnya, ya, perusahaan-perusahaan Inggris, perusahaan-perusahaan Amerika, dan bahkan dulu pernah ada perusahaan Malaysia di Indonesia. Nah, artinya apa? Bahwa dia monopoli, tapi tidak dalam artian usaha. Dia hanya monopoli dari segi regulasi. Nah, sementara yang lain monopoli apa yang lain misalnya? Contoh yang lain. Ada kereta api atau kereta. Itu monopoli. Monopoli tetapi terbuka. Monopoli tapi terbuka. Pemerintah tidak saja memberikan kelonggaran kepada orang, tapi Bapak Ibu bayangkan sekarang di monopoli ini, kalau seumpamanya sekarang ada investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia di sektor jasa kereta api, apakah untung? Nah, ini sekedar pengetahuan saja bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Ini kira-kira untung nggak kalau di Indonesia dibuka dengan sebuah industri kereta api? Ya, untung atau tidak, saya dikasih pandangan. Sebuah investor baru, kita katakan sebuah negara atau perusahaan multinasional misalnya, maka dia akan membeli tanah untuk rel, ya, untuk pijakan rel itu. Di samping dia membeli besi yang sepanjang itu, tetapi dia harus membeli lahan yang katakanlah misalnya nggak usah jauh dari Senen sampai ke Banyuwangi, ujungnya Jawa Timur, baru dia nyebrang ke Bali, Gilimanuk. Ini kan mesti ada sepanjang itu yang harus dibeli. Nah, apakah ada misalnya pemodal yang sanggup menyiapkan itu? Nah, ternyata dalam hitungan-hitungan ekonomi itu tidak menguntungkan. Oleh karena itu, maka monopoli dari sektor perkeretaapian tadi bukan dalam soal regulasi, tapi memang tidak menguntungkan dari aspek bisnis. Itu monopoli. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, minggu depan kita akan lebih panjang lagi bicara soal monopoli. Karena apa? Karena kita akan bicara struktur pasar. Tapi malam ini hanya sekilas saja, karena kita akan bicara lagi nanti di dalam 1 jam, 2 jam ke belakang tentang teori produksi. Nah, yang kedua, monopoli tadi kita tutup sebentar dengan sedikit uraian tadi, dan kemudian ada contoh Pertamina dan PLN. Tentu ada banyak yang lain, ya. Ada lagi misalnya PT Pelni. Itu kan juga dulu kan dia menjadi monopoli, tapi sekarang enggak. Udah banyak perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak dalam soal jasa laut, ya. Nah, oke, saya kira cukup monopoli. Yang kedua, struktur pasar juga harus dipahami oleh seorang manajer dalam rangka membuat keputusan. Sebab dia nanti akan berhubungan dengan bagaimana dengan persaingan-persaingan di dunia industri yang lain, ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, seorang manajer harus memahami struktur pasar. Jangan dia mengambil sebuah keputusan tanpa ada pertimbangan pasar yang ada dalam sebuah negara. Yang kedua, persaingan sempurna. Nah, saya katakan tadi, kalau saya melihat ya kalau rumah sakit itu kok ini lebih mirip ini. Ya, sektor jasa dan barang dan jasa, rumah sakit kok saya melihat sebuah jenis pasar yang sempurna. Semua orang bisa menanamkan sahamnya, berinvestasi di sektor pelayanan jasa rumah sakit, dan tidak ada aturan regulasi yang mengatakan ada pembatasan. Sehingga di Indonesia sekarang banyak sekali rumah sakit yang pemiliknya orang Malaysia. Ya. Nah, ini kan salah satu contoh. Apa itu persaingan sempurna? Nanti minggu depan kita akan bahas lebih detail. Nah, terdapat banyak perusahaan yang menghasilkan barang yang homogen, sejenis. Ya, kalau kita katakan tadi, katakan sekarang pelayanan medis rumah sakit, itu semua sejenis. Ya, dan setiap perusahaan terlalu kecil untuk mempengaruhi pasar. Ya, tidak ada pengaruh pasar. Dia bebas aja. Ya, ini kira-kira. Jadi contoh-contohnya tadi lah pertanian, barang-barang yang grosiran, dan pasar-pasar yang lain. Tapi saya kira rumah sakit bisa dikategorikan termasuk dalam pasar yang sempurna. Yang ketiga, oligopoli. Besok kita bicara monopoli. Banyak lagi yang lain-lain. Oligopoli ini apa sih oligopoli?
Di sini kita tidak bicara banyak, tapi sebenarnya oligopoli itu kalau partai-partai yang ada sekarang, Bapak Ibu dalam ini Pak Bisri yang biasa paham. Ini partai-partai politik itu oligopoli. Ya, dia banyak, partainya tidak terlalu banyak, tapi yang menguasai ya itu juga. Nah, artinya apa? Kalau dalam definisi katakan oligopoli adalah terdapat sedikit perusahaan dalam perusahaan yang memproduksi barang dan jasa atau yang terstandar. Nah, kalau kita sekarang ambil contoh, terdapat sedikit perusahaan dalam perusahaan yang memproduksi barang. Saya ganti sekarang kalimatnya. Terdapat sedikit partai politik. Nah, ini Kang Bisri nyambung. Terdapat sedikit partai politik. Ada berapa? Tidak banyak, mungkin 10 partai dan sebagainya. Itu oligopoli. Oligopoli dalam bidang partai politik, ya. Nah, artinya apa? Hanya terdapat sedikit perusahaan yang bersaing dengan memproduksi barang yang sejenis, homogen, yang terukur, terstandar. Misalnya dalam contoh ini adalah semen, baja, industri kimia atau turunannya, ya, atau turunan daripada mobil, ya. Diferensiasi itu kan turunan. Jadi kira-kira Bapak Ibu begini, kalau saya buat misalnya ini contoh oligopoli, ya. Kalau saya katakan sekarang misalnya mobil adalah sebuah produk, turunannya apa kira-kira? Turunan mobil tadi apa? Mobil turunannya apa? Di situ ada baterai mobil itu ada dua, ya, kering basah, yang sekarang menjadi perebutan dunia, litium. Ada di Cina terbanyak, kemudian kita juga punya di Sulawesi Barat. Itu turunan, diferensiasi. Itu disebut dengan dalam bahasa di hadapan Bapak Ibu sekalian ada yang terdiferensiasi, ada turunannya. Apalagi kalau kita bicarakan mobil, di situ ada ban, maka berhubungan dengan karet. Kita punya karet, ya. Nanti kalau karet lagi, Bapak Ibu, itu bisa lagi nanti kita lihat pasarnya. Ada sebuah perusahaan yang dia menguasai dari hulu sampai ke hilir. Misalnya begini, dalam konteks turun mobil tadi, ya, ban mobil misalnya. Ban mobil itu bahannya kan karet atau karet, ya. Itu kan bahan mentahnya kan karet. Itu kita sebut dengan di hulu. Nah, kemudian dia berproses sampai kepada hilir, jadinya kan ban mobil, ban pesawat terbang, ban mobil-mobil industri berat dan seterusnya. Itu kan di hulunya karet, di hilirnya adalah ban mobil. Nah, sekarang Bapak Ibu banyak sekali perusahaan-perusahaan tadi dia menguasai dari hulunya tadi. Artinya apa? Dia punya kebun yang sangat luas, jutaan hektar. Kebun apa? Bukan kebun, apa namanya? Dia menguasai pasar karet misalnya. Dia punya juta-juta hektar pohon karet. Ya, barang mentah tadi diolah oleh industri sehingga menghasilkan sebuah barang jadi berupa ban. Ban itu bisa ban mobil, ban sepeda motor, ban pesawat terbang dan seterusnya. Ini kan sebuah industri yang terdiferensiasi. Yang contoh itu mobil. Nah, itu pasar. Nah, ini kan sebuah pembelajaran, kan kita tidak tahu nanti pulang dari diaspora Bapak Ibu masuk ke Indonesia kemudian bekerja di sektor-sektor industri yang berhubungan dengan yang kita sebutkan di dalam bahan yang berikut. Yang kedua, rokok. Nah, rokok misalnya Bapak Ibu, apa dari mana asalnya rokok? Itu turunan diferensiasi dari mana? Hulunya kan tembakau, ya, tembakau. Kemudian di dalam proses di ujungnya sebuah rokok. Ini kan diferensiasi dari sebuah industri kebun teh, dari tembakau, ya, tembakau itu menjadi sebuah hulu. Nah, dan ada juga orang kemudian menguasai dari hulu sampai ke hilir. Tembakau dia punya pertanian, kemudian pabrik dia juga punya seperti rokok jarum, gudang garam dan seterusnya, sampai kepada pemasaran.